Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di For My Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita masih membahas tentang persamaan eksponensial. Yang kita bahas adalah persamaan eksponensial bentuk kelima. Di mana jika kita mempunyai hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka berlaku yang pertama, fx sama dengan gx, yang b, hx sama dengan 1, yang c, hx sama dengan 0, dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Yang d, hx sama dengan min 1, dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Baiklah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 5 pangkat 2x ditambah 3 sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 5 pangkat x dikurang 1. Mari kita selesaikan bersama. Jika kita lihat, ini adalah bentuk dari hx, kemudian ini fx, yang ini adalah hx, dan yang ini adalah gx. Oke, kita lihat, ini kenapa hx ini juga hx, ini sama ya, x kuadrat dikurang 5x ditambah 5, sama dengan ini ya, maka ini sama-sama hx. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian yang pertama, fx sama dengan gx. Untuk A, fx sama dengan gx ya, di sini. Fx kita berapa? 2x ditambah 3, gx kita berapa? X dikurang 1. Oke, maka 2x dikurang 1 pindah ruas ke kiri menjadi kurang x ditambah 1. Plus pindah ke kiri jadi min pindah ke kiri jadi plus ya. Maka 2x ditambah 3 dikurang x ditambah 1 sama dengan 0. Kita urutkan yang x berdekatan dengan x. 2x dikurang x, 3 ditambah 1, 4. X sama dengan min 4. Jadi 4-nya pindah ruas ke kanan menjadi min. Oke, kita masuk yang B-nya. Ini tadi soal kita. Ingat, ini hx, ini fx, ini gx. Oke, untuk yang B adalah hx sama dengan 1. Hx kita yang mana? Hx kita yang ini. Oke. Hx-nya x kuadrat dikurang 5x ditambah 5 sama dengan 1. Yang ini ya. Ini hx, ini juga hx. 1 pindah ruas ke kiri menjadi min 1. Maka dapat x kuadrat dikurang 5x ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 5x turun, 5 dikurang 1, 4. Sekarang kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 adalah ya x dikurang 4 dikali x dikurang 1. Lihat, saat dikali hasilnya harus 4, saat dijumlah hasilnya harus min 5. Min 4 dikali min 1, 4. Min x ditambah min 4x, min 5x. Oke. Yang ini x dikurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Yang ini x dikurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk yang C. Yang C, hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Itu syaratnya ya. Oke, hx sama dengan 0. Hx-nya tadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 5. Oke, yang ini jika kita faktorkan kan dia tidak ada faktornya. Maka karena dia tidak ada faktornya, kita menggunakan rumus ABC. Maka rumusnya adalah min B plus min akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali AC per 2A. Kita lihat di sini. Dari persamaan ini, A kita adalah
1, B kita adalah min 5, C-nya adalah 5. Ingat ya. Jadi A-nya 1 yang di depan X ini kan sebenarnya 1 ya. Kemudian B-nya min 5 dan C-nya adalah 5. C-nya adalah konstanta. Oke, sekarang kita masukkan. B-nya tadi berapa? Min 5. B yang ini berapa? Min 5 juga. Kemudian 4. A-nya tadi 1. C-nya tadi 5. Ini 2, A-nya 1. Oke, dapatlah dia seperti ini. Selanjutnya, min dikali min plus, maka di sini hanya 5. Plus min akar dari min 5 kuadrat sama dengan min 5 kali min 5 adalah 25. 4 dikali 1 dikali 5, 20. Maka di sini akar 25 dikurang 20. 2 dikali 1, 2. Maka per 2. Baik, selanjutnya ini kan tandanya ada ditambah dan dikurang. Kita pisah menjadi 2. Kita sederhanakan dulu. Akar 25 dikurang 20 adalah akar 5. Oke, selanjutnya ini kita bagi 2. X1 adalah 5 ditambah akar 5 per 2. Selanjutnya untuk X2, 5 dikurang akar 5 per 2. Karena ini ada tambah dan dikurang ya. Nah, lihat di sini ada syaratnya fx lebih dari 0 dan gx juga lebih dari 0. Nah, berarti si X1 dan X2 ini harus kita lihat dulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Oke. Ini soalnya tadi. Uji apakah fx dan gx bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena tadi dikatakan fx harus lebih dari 0 dan gx juga lebih dari 0. Yang lebih dari 0 itu kan dia bernilai positif ya. Sehingga ini bernilai positif. Oke, baiklah yang pertama untuk x1 sama dengan 5 ditambah akar 5 per 2. Kita lihat fx-nya berapa? Fx kita yang ini ya. Tadi ingat ini hx, ini fx, ini hx, ini gx. Fx-nya berapa? 2x ditambah 3. Ganti x-nya dengan 5 ditambah akar 5 per 2. Maka di sini dapat 2 dikali 5 ditambah akar 5 per 2 ditambah 3. Oke, ini 2-nya kan perkalian ya. Maka sama-sama bagi 2 habis ya. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Oke, maka dapatlah dia tinggal yang ini. 5 ditambah akar 5 ditambah 3. Oke, atau biar lebih enak kita coret deh. Jadi, ini habis. Ini juga habis. Nah, maka tinggallah ini 5 ditambah akar 5 tambah 3. 5 ditambah 3 berapa? 8. Maka dapat akar 5 ditambah 8. Jika kamu buat 8 tambah akar 5 bisa. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang gx-nya. Gx kita adalah x dikurang 1. Kita ganti x-nya dengan 5 ditambah akar 5 per 2 dikurang 1. Sama dengan kita samakan penyebut ya. Maka ini 1 jadi 2 per 2. Selanjutnya 2 penyebutnya 2. 5 dikurang 2 adalah 3. Oke. Maka didapat untuk gx adalah 3 ditambah akar 5 per 2. Nah, kita lihat. Karena fx dan gx bernilai positif, maka 5 ditambah akar 5 per 2 adalah penyelesaian. Dari mana kita tahu positif? Lihat, ini akar 5, ini ditambah, dan yang ini 8. Secara otomatis, 8 ini adalah bilangan positif. Jika ditambah akar 5, maka hasilnya akan tetap positif. Kemudian 3 juga seperti itu. 3 adalah bilangan positif, 2 bilangan positif, maka jika dia ditambah akar 5, hasilnya juga positif. Maka 5 ditambah akar 5 per 2 adalah himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya untuk yang X2. 5 dikurang akar 5 per 2.
fx-nya berapa? 2x ditambah 3. Ganti x-nya dengan 5 dikurang akar 5 per 2. Oke, ini sama seperti ini tadi. Ini habis, ini juga habis. Oke. Maka tinggallah dia 5 dikurang akar 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 adalah berapa? Ya, 2. Maka di sini, maaf ini. Maaf, bukan 5 ditambah 3. Ya, 5 ditambah 3 adalah 8. Ya, 8 kurang akar 5. Oke. Selanjutnya, untuk GX. X dikurang 1. GX-nya ganti 5 dikurang akar 5 per 2. Kurang 1. Ini kita samakan penyebutnya, maka didapatlah dia 3 dikurang akar 5 per 2. Dari mana 3? 5 dikurang 2 adalah 3. Oke. Karena fx dan gx bernilai positif, maka 5 dikurang akar 5 per 2 adalah penyelesaian. Dari mana kita tahu positif? Lihat nih, akar 5 itu sekitar 2,36 ya. Jadi 8 dikurang 2,36 hasilnya sekitar 5, sekian ya. Sehingga ini adalah bilangan positif. Baiklah, kemudian yang ini 8 dikurang akar 5. Bukan 8, maaf, tapi 3 dikurang akar 5. 3 dikurang 2,236 itu masih positif ya. Kemudian dibagi 2, maka hasilnya masih positif. Sehingga 5 dikurang 5 akar 5 per 2 adalah penyelesaian. Oke, selanjutnya kita masuk yang D. Hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Hx sama dengan min 1 hx kita yang ini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 5 sama dengan min 1. Hx kurang 5x tambah 5 ditambah 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 5x tambah 6. 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian ini kita faktorkan. Faktornya adalah x dikurang 2 dikali x dikurang 3. Min 2 kali min 3, 6. Karena min kali min plus ya, 2 kali 3, 6. Kemudian min 2 kali x, min 2x. X dikali min 3, min 3x. Min 2x dikurang 3x. Min 5x. Oke. Untuk x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Untuk x dikurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Jadi dari min pindah ruas jadi positif, ini juga begitu. Oke, selanjutnya kita ingin membuktikan syaratnya. Di sini syaratnya fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Oke, uji apakah fx dan gx bernilai genap atau ganjil. Yang pertama untuk x dikurang 2. Untuk fx-nya berapa? Fx-nya ini ya. 2x ditambah 3. Ganti x-nya 2, maka 2 kali 2 ditambah 3. 4 sama dengan 4 ditambah 3. 4 tambah 3, 7. Ini ganjil ya. Kemudian untuk gx, x dikurang 1. Ganti x-nya 2, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita lihat. Untuk fx-nya ganjil. Gx-nya juga ganjil, berarti dia memenuhi, yaitu sama-sama bernilai ganjil. Maka x sama dengan 2 adalah penyelesaian. Selanjutnya kita lihat yang x sama dengan 3. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Ganti x-nya 3. 2 dikali 3 itu 6, tambah 3 itu 9. Kemudian untuk gx-nya. X dikurang 1, ganti X-nya dengan 3, dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, jika kita lihat ini fx-nya ganjil hasilnya, sedangkan gx-nya adalah genap. Karena ini ganjil dan ini genap, dia tidak sama ya. Sedangkan syaratnya harus sama-sama bernilai genap atau ganjil. Maka fx dan
Karena fx bernilai ganjil, sedangkan gx bernilai genap, maka x sama dengan 3 bukan penyelesaian. Ingat, yang dikatakan penyelesaian itu fx-nya dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ini kebetulan kita dapat yang sama-sama ganjil. Jika di sini sama-sama genap juga merupakan himpunan penyelesaian. Oke, dari yang A kita tadi dapat apa? X-nya sama dengan min 4. Kemudian dari yang B kita dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan 1 ya. Kemudian yang C tadi apa? Kita dapat 5 ditambah akar 5 per 2 dan 5 dikurang akar 5 per 2. Sedangkan di D tadi kita dapat X sama dengan 2. X sama dengan 3-nya kenapa tidak? Ingat, X sama dengan 3 bukan himpunan penyelesaian tadi. Karena yang satu genap, yang satunya ganjil ya. Jadi di D, himpunan penyelesaiannya hanya ada si 2-nya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4, 1, 5 dikurang akar 5 per 2, 2. 5 ditambah akar 5 per 2 dan 4. Oke, baiklah. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.